الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan segenap alimil ulama, para asatidah, para tuan guru, tokoh masyarakat, ketua DKM di lingkungan Gria Bukit Jaya, dan segenap hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa mendapatkan kunjuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Taman Gria Bukit Jaya yang dalam rangka sama-sama mengagungkan, memuliakan bulan yang mulia, yaitu kelahiran baginda anak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada manusia junjungan kita baginda alam Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita yang hadir di malam hari ini atas kerinduan, kecintaan, mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir layak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat, hadirin jamaah masjid Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah tentunya yang pertama-tama bersyukur kepada Allah. Allah
عزيز علي ما عنتم حريص عليكم ما عنتم حريص يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من الشكر الجميل مطايا وسلم على النور يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
merdekakan. Engkau aku bebaskan sebagai bukti gembira aku atas kelahirannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, konon kabarnya zaman dulu kalau misalnya kita mau bebasin budak, merdekain budak, itu biar
wabarakatuh. Bidang Islam. Yang saya hormati Al-Ustaz Zaki Mubarak Estos selaku penceramah kita di malam ini. Terima kasih Ustaz atas kesempatan dan waktunya. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semuanya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, izinkan saya selaku panitia menyampaikan sepatah dua patah kata pada kesempatan ini. Alhamdulillah pada malam ini kami dari Masjid Al-Kahfi dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lain pada kesempatan ini memperingati Maulid ini tujuannya adalah supaya kita untuk lebih meneladani, lebih menumbuhkan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dan insyaallah kelak kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustaz Zaki Mubarak, yang kami hormati para ketua DKM, baik itu dari Masjid Al-Kahfi, kemudian DKM dari masjid-masjid yang berada di wilayah Kriya Budidaya, yang kami hormati juga para ustaz, Mas Adi, para tokoh masyarakat, baik itu dari tingkat RW maupun RT maupun dari jamaah bapak-bapak sekalian, serta yang lain yang kami hormati juga ibu-ibu dari majelis taklim yang ada di wilayah Kriya Budidaya maupun yang ada di wilayah desa. Pertama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
الظلمات إلى النور يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور كان بالمؤمنين رحيما كان بالمؤمنين رحيما أعد لهم أجرا كريما أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini aja kelihatan ibu ya. Apaan di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimi bi ala'ihi wal azimi bi kibriya'ihi. Al-qadir fala yumani' al-aziz fala izam wal mani fala yuram wal malikul ladzi lahul aqdiyatu wal ahkam. Salatuhu wa salamuhu mab'uth basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. افتلج الليل عن الصباح فنادى المنادي بحي على الفلاح وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Hadratul Fadilatul Muhtaramin yang sama-sama kita hormati, segenap guru-guru kita semuanya, para asatidz, para hujjaj, para masyayikh yang mohon maaf tidak saya sebutkan. Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Akhir, terus setelah itu Rajab. Habis Rajab Rawah, tuh orang dulu nih berarti. Betul nggak? Emang ada bulan Rawah? Ada? Tidak ada. Yang ada bulan Sya'ban. Habis Rawah puasa tuh. Habis puasa Lebaran. Habis Lebaran Apit. Betul nggak? Habis Apit Haji.
ngaji, ini rata-rata orang dulu semua yang hadir kayaknya. Setelah saya pernah saja di rumah waktu pas kita kemarin COVID itu kan kagak boleh kita sholat tarawih di masjid ya, kagak boleh di musola. Rumah saya kebetulan ada majelis, biasanya kagak pernah saya buat sholat, buat ngaji aja dah, cuma sholat di doang. Tapi kalau tarawih saya arahin semua di masjid semua, biar ramai masjidnya dah. Nah pada saat COVID itu kan kita kalau balik masjid, akhirnya saya ngadain sholat berjamaah di majelis. Kata jamaah, Ustaz, udah kita ngadain aja lah di majelis. Ya udah, tapi saya mau kalau kita sholat jamaah di majelis, imamnya gantian. Jangan saya terus. Nanti nih paling imam katanya, oh siap Pak Ustaz. Tapi Pak Ustaz ini, saya mohon maaf, saya sebenarnya bisa Pak Ustaz jadi imam, tapi saya kagak hafal urutan suratnya Pak Ustaz. Jadi urutan suratnya kagak hafal gitu kan. Kalau kita tarawih mah yang biasa, rakaat pertama kita baca At-Takasur, betul nggak? Yang kedua kita baca Wal Asri Al-Humazah sampai atas gitu kan Pak ya. Nah karena mereka jamaah saya mau jadi kagak hafal urutannya, saya tulisin akhirnya. Pertama suratnya At-Takasur, kedua Al-Asr, ketiga Al-Humazah gitu ya. Setelah saya tulis, saya tempel tuh di batu imam tuh di depan imam, di depan tempat imam itu, biar kalau dia lupa dia tinggal lihat, oh bisa Takasur ini segala macam. Setelah saya tempel, berlalulah sholat sholat tarawih. Pada saat sholat tarawih ternyata ada jamaah saya juga yang jadi imam lupa bacaan suratnya. Habis sholat saya nanya, Pak, tadi kok suratnya kayaknya kelongkap ya Pak ya? Kenapa? Itu dia Pak Ustaz, saya lupa tadi surat Al-Humazah surat apaan nih Pak Ustaz ya? Dan hafalan cuma tentang cerita doang. Kana Muhammadun na'iman fi firashihi wasa'atu ashrun. Cuma cerita ketika Muhammad, nama orang yang ketika Muhammad itu tidur terjadilah kebakaran di rumahnya begini-begini. Nah ada santri yang pada saat dia di pesantrennya bandel Pak. Ketika di pesantrennya bandel, pas dia lulus dari pesantren, warga masyarakat jamaah taunya mah dia lulusan pesantren aja, taunya mah dia bisa aja. Akhirnya pada saat itu singkat cerita, pada saat acara tahlil, ustadznya main suruh-suruhan. Suruh akhirnya dia itu yang santri tadinya bandel di pesantren, suruh baca doa. Pada saat baca doa, dia bingung karena di pesantrennya bandel. Duh, doa apaan aku baca buat orang meninggal ya? Akhirnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kana Muhammadun na'iman fi firashihi wasa'atu ashrun. Jamaah pada kagak ngerti. Amin. Orang dia lagi cerita, amin. Ya Allah, jadi kalau kita ada pertanyaan hal fahimtum, jawabannya apa? Fahim. Nah, kalau kita suka nonton film Kunanta, Ustaz suka nanya tuh, hal fahimtum, jawabannya apa? Fahim. Tapi orang kafir sempat keluarin duit, mau keluarin duit, berapa yang dikeluarin? 50 juta. Masya Allah. Keluarin duitnya berapa Pak? 50. Berapa Ibu keluarin duitnya Bu? 50. Saya mau tanya nih, kira-kira di Al-Kafi maaf aja nih, ada nggak yang model kayak Abu Lahab kelirin Maulid kasihnya 50 juta? Ada yang kasih sampai 50 juta di Al-Kafi. Ketika Nabi SAW dilahirkan dari rahim Aminah, adalah kabar yang sampai kepada salah satu paman Nabi, yang mana paman Nabi tersebut namanya dikekalkan oleh Allah menjadi salah satu nama di dalam Al-Quran, yang bernama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu salah satu paman Nabi. Abu Lahab orang yang gak beriman sama Allah, orang kafir, orang yang benci ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, gak mau tahu dia. Tapi pada saat kelahirannya Nabi SAW, tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, Abu Lahab ketika dikasih kabar sama budaknya, sama hamba sahayanya yang bernama Syuaibah. Jadi Syuaibah kasih kabar kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, sesungguhnya telah lahir dari rahim Aminah dan Abdullah, keponakanmu yang baru, wahai Abu Lahab. Wasunya di Ahmad al-Humida, namanya Ahmad atau Muhammad. Dia telah lahir, wahai Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Syukran lillah, alhamdulillah, bahasa kita zaman. Ya Allah, alhamdulillah,
keponakanku yang baru telah lahir, Abu Lahab, orang kafir, orang yang kagak beriman kepada Allah, ketika Nabi lahir ikut gembira. Bahkan Abu Lahab saking gembiranya dia, saking senangnya dia, karena yang ngasih kabar adalah Syuaibah, budaknya dia bilang kepada Syuaibah, wahai Syuaibah, karena kau telah memberikan kabar gembira dengan kelahirannya keponakanku ini, pada hari ini, hari Senin, engkau aku merdekakan, engkau aku bebaskan sebagai bukti gembira aku atas kelahirannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon kabarnya zaman dulu kalau misalnya kita mau bebasin budak, merdekain budak, itu biayanya hampir sama dengan biaya otak merah harganya. Kurang lebih ya sekitar 50 sampai 70 juta. 50 juta lah haram. Berarti Abu Lahab biasanya tahu nama surat itu bukan nama suratnya, tapi kalimat depannya. Betul gak Bu? Ini azab kuburnya Allah. Wa min adzabin nar, dan aku berlindung kepadamu dari azab api nerakanya Allah. Ternyata azab kubur itu hak. Azab kubur itu pasti ada, beneran ada. Karena itu kalau kita lihat dalam kitab beberapa kitab, di antara kitab Khazin atau Asrar, kalau kita lihat di situ orang yang telah meninggal dunia, mal itu fi qabrihi illa kal-gharikil mughawwid yantasiru da'watan min akhihi wa abihi wa ummihi wa banihi. Orang yang meninggal dunia di alam kuburnya bagaikan orang yang tenggelam di tengah lautan. Yantasiru da'wah, kalau kita lihat yantazir menggunakan fi'il mudhari li zamanil hadir awil mustaqbal. Tuh kalau kata ngaji sama Ustaz Suhaimi jelasin tuh. Yang begitu kafirnya, yang enggak begitu percayanya dengan Allah, dapat keringanan azab kubur. Bagaimana dengan kita? Yang alhamdulillah kita percaya dengan ajaran Nabi, kita percaya dengan ajaran Allah, kita beriman dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Insya Allah azab kubur yang akan kita terima akan berubah semuanya menjadi nikmat kubur yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka itu pada saat kalau kita berdoa diringanin sama Allah. Karena kenapa? Karena dia gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam suatu kisah itu diterangkannya Abu Lahab itu kalau pas pada hari Senin di alam kuburnya Bu, dia tuh suka ini ngisepin jarinya sendiri. Ini nggak disepin. Karena keluar air dari jarinya Abu Lahab. Keluar air inilah yang dapat membuat badannya agak terasa dingin tuh, mengurangi panasnya azab kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Karena kenapa? Karena Abu Lahab liwalidayhi faqad inqata'a rizquhu. Barang siapa yang sudah lepas berdoa buat orang tuanya, nggak pernah ingat sama orang tuanya, faqad inqata'a rizquhu, maka rizkinya telah diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Dan mafhumul mukhalafahnya sebaliknya, kalau kita terus berdoa buat orang tua kita, kita ingat orang tua kita, kita berinfak beramal jariah untuk orang tua kita, insya Allah rezeki pun akan ngalir terus buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kumut, kita baca Al-Ikhlas atau Kulhu sebanyak 11 kali. Bacanya berapa kali? 11 kali. Setelah itu kita ruku, sujud, masuk ke rakaat yang kedua. Pada saat rakaat yang kedua, bacaannya sama kayak rakaat yang pertama. Ya. Baca Al-Fatihah. Apalagi tadi pertama apa? Ayat kursi berapa kali? Sekali. Terus? Di sini udah lupa loh. 1. Alhamdulillah berapa kali? 1. Terus setelah itu Al-Ikhlas apa Kulhu? Sama aja. Ditanya Al-Ikhlas sama Kulhu bingung udah. Al-Ikhlas sama Kulhu berapa kali? 11 kali. Setelah itu ruku, sujud, salam. Dah. Waktunya kapan? Kapan aja sebenarnya boleh. Karena ini sholatnya nggak punya waktu. Tapi yang afdol guru ngajarin, afdol sholat hadiah bainal maghrib wal isya, antara
antara maghrib dan isya. Kapan lagi? Boleh ke Pak Ustadz habis tahajud? Silakan. Pada saat habis tahajud, setelah kita sholat taubat, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, kita iringin sama sholat sunnah hadiah. Mudah-mudahan sholat kita kelak nanti sampai pahalanya buat orang tua kita yang telah meninggal dunia, sampai buat guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Kita akuin aja, kita belum bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita belum bisa hajiin umrohin orang tua kita. Kita belum bisa badarin umrohnya. Kita belum bisa badarin hajinya. Kita belum bisa berinfak atas sama orang tua kita. Tapi kita punya kekuatan. Apa kekuatan kita? Kekuatan kita ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya buat orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa aja yang kita minta? Bahkan kata yang kita kerjain, yang mana kita niatin. Sholat itu kita hadiahkan untuk orang tua kita, untuk guru kita, untuk mertua kita, kakek nenek kita yang telah meninggal dunia. Sama sholatnya 2 rakaat, tapi agak sedikit beda nih. Bacaannya agak sedikit beda. Bacaannya agak sedikit beda. Gimana niatnya? Biasa niatnya. Oleh-oleh nanti nih. Niatnya usolli sunnatal hadiyah. Ya Allah, saya niat sholat sunnah hadiah rakaataini 2 rakaat ya. Kita niatin buat siapa? Ayah saya udah meninggal dunia. Haji al-Akhirandin, Haji Abdul Halim, rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ngerti gak Pak? Ngerti ya? Usolli sunnatal hadiyah. Ya Allah, saya niat sholat sunnah hadiah untuk siapa? Ila ruhi, sebutin. Maksud kita buat siapa? Ibu kita, ayah kita. Satu sholat buat satu orang. Jangan satu sholat buat emak, buat bapak, buat kakek, nenek, mertua. Itu mah bukan sholat sunnah hadiah. Sholat sunnah borongan namanya itu mah. Dirapel. Sholat sunnah. Nah, setelah itu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar biasa. Setelah itu kita baca iftitah. Habis iftitah Al-Fatihah kayak biasa. Nah, habis Al-Fatihah agak sedikit beda nih. Habis Al-Fatihah kita baca suratnya, kita baca ayat kursi 1 kali. Ya, baca ayat kursi 1 kali. Setelah ayat kursi jangan langsung ruku. Kita ada yang lagi bacanya, baca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Baca 1 kali. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Tahu Al-Ikhlas? Surat apa tuh Al-Ikhlas, Bu? Kulhu, apal kulhu, apal kulhu Pak, apal. Itu dalam surat anggaran sholat saya Pak Ustaz. Dan juga sama, saya sholat maghrib bacanya kulhu kalau di rumah mah, betul nggak? Kalau sholat isya masih selangganan, Pak Ustaz alhamdulillah. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Kadang-kadang saya kulhu dua-duanya Pak Ustaz. Rakaat anaknya kampret, betul nggak? Bapaknya nyolong, anaknya kampret. Allah benar sekarang mau ya kita akui dah. Saya mohon maaf kalau saya ngintip status guru saya sehari nih 100 orang tuh yang daftar mau jadi istrinya Abdul, tapi ternyata setelah diumumin oleh Abdul Muthalib, ya kakeknya Rasulullah SAW, yang keluar adalah namanya Siti Aminah. Kenapa Aminah yang keluar? Kenapa Aminah bisa jadi istrinya Abdullah? Oh ternyata selidik punya selidik. Aminah itu adalah orang yang seumur hidupnya sampai dia menikah, Abdullah itu dapat Aminah karena Aminah tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Masya Allah tuh. Ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Siti Aminah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena itu wajar Abdullah yang orang baik, orang soleh, keturunannya cakep, lahirlah Rasulullah dari rahim Aminah, ibu yang tidak memiliki dosa. Karena itu wajar ketika Rasulullah bilang, ma fil aba fil abna, apa yang ada sama bapak, apa yang ada sama orang tua, biasanya ada sama anak. Betul nggak gitu Bu? Kalau kita mau anak kita soleh, anak kita mau jadi anak yang pinter, anak kita jadi anak yang solehah, kita kudu benerin dulu diri kitanya. Kan Nabi pada saat tanggal 12 Rabiul Awal kita lihat Nabi SAW
Abdullah, oh ternyata kalau kita melihat kitab Syama'il Muhammadiyah, kalau kita lihat beberapa kitab rujukannya, ternyata Abdullah itu seorang saudagar kaya dari bangsa Quraisy yang benar-benar dihormati. Ibadahnya bagus, keturunannya cakep, segala macam perfect dengan Abdullah ini. Ketika Abdullah mau menikah, dibukalah audisi, dibukalah pendaftaran. Ayo siapa yang mau jadi calon bininya Abdullah itu? Itu hampir semuanya ramai. Orang-orang tuh wanita-wanita pengen berebutan jadi istrinya Abdullah. Daftarlah ya Allah, pakai audisi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, kaifa khuluqur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Aisyah, emang akhlak Rasul kayak gimana sih? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa kana khuluqul Quran. Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah, kalau ente mau tahu gimana akhlaknya Rasul, lihat aja Al-Quran. Al-Quran adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Ternyata kalau Al-Quran nyuruh kita buat sabar, Rasulullah orang yang paling sabar. Al-Quran nyuruh kita buat jujur, Rasulullah orang yang paling jujur. Al-Quran nyuruh kita buat istiqomah, Rasulullah orang yang paling istiqomah. Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat baik sesama manusia, Rasulullah orang yang paling baik kepada manusia yang lain. Yang omongannya gak pernah nyakitin orang, yang omongannya gak pernah bikin orang tersinggung, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kalau kita melihat pernah suatu kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lagi ngaji model kayak begini, ada sahabat pojok datang kepada Rasulullah bawain anggur, Bang. Bawain anggur, pada saat bawain anggur tuh Rasulullah sudi kiranya untuk mencintai. Kata Rasulullah SAW, sempat Aisyah istrinya Rasul ditanya sama sahabat, wahai Aisyah, ngapain? Ngomongin amplop? Satul ula, ibu itu adalah tempat pendidikan yang paling utama buat anak-anak kita. Kalau memang orang tuanya nggak bisa ngedidik, ibunya nggak bisa ngedidik, bapaknya sibuk kerja, udah bismillah pesantrenin aja dah kita. Itu udah paling aman, Pak, betul nggak, Pak? Paling aman tuh pesantrenin anak kita dah, benar ya Allah. Walaupun mah ujian di pesantren, masya Allah. Kadang-kadang mah kalau di pesantren, anaknya betah di pesantren, anaknya rajin di pesantren, bahkan berprestasi di pesantren. Emaknya sambil makan, setiap makan ayam nangis mulu emaknya. Ya Allah Pak, kesian banget ya Pak, ya si Neng ya. Tiap hari makannya cuma pakai kerupuk sama kecap. Bapaknya lebay juga. Dia main kesian kagak tega melihatnya, mana tangannya pada budukan lagi. Udah deh Pak deh, ambil aja deh. Akhirnya anak lagi betah-betah di pesantren karena emaknya kagak betah, emaknya nangis mulu, diambil dari pesantren. Ada nggak yang model kayak begitu, Pak? Ada yang sebaliknya, ya Allah, sebaliknya gimana? Anaknya kagak betah di pesantren, anaknya bandel banget di pesantren, emak bapaknya pengen banget anaknya di pesantren. Hatim bin Asom ini ulama besar, ulama soleh. Hatim nama aslinya, Asom itu nama gelarnya. Asom itu artinya asom. Asom itu artinya tuli. Tahu tuli, Pak? Tuli tahu budek. Tahu budek. Bolok tahu bolok. Torek tahu torek. Nah, itu ulama hatim, ulama yang budek. Kan jarang-jarang kita dengar nama ulama budek gitu ya. Tapi ternyata kenapa dia dibilang ulama yang budek? Ada sejarahnya. Pada saat hatim lagi ngajar, setelah ngajar selesai, ada salah satu jamaah perempuan, ibu muda datang kepada hatim, Pak. Maksud dia mau curhat sama hatim. Pada saat dia mau curhat sama hatim, dia bilang permasalahannya, segala macam permasalahan diutarakan kepada kiai hatim. Pada saat itu mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ketika dia lagi curhat, itu perempuan kentut, Pak. Lagi enak curhat, kentut dia ketelepasan. Hatim pada saat itu bukannya kagak ngedenger, hatim ngedenger, dia kentut, itu perempuan merah Pak mukanya, malu dia Pak. Kata perempuan tersebut, wahai Pak Kiai, jadi kayak begitu ceritanya. Apa jawaban hatim? Mohon maaf
Ibu, saya ini telinga saya kurang mendengar. Dari tadi ibu ngomong apaan ya? Tuh. Kita kok belum bisa kayak begitu, betul nggak Pak? Ya Allah, kemarin ada tamu datang ke rumah saya beliin sotomi di Sanding tuh Pak. Kalau kata saya enak sotominya, saya beliin bubur di Sanding, sotomi di Sanding. Ya Allah, dimakan sama tuh tamu. Apa kata kamu? Ya Allah Pak Ustaz, ini pikirnya keras-keras amat Pak Ustaz ya. Mana minyak lagi pada kritik lagi Pak Ustaz. Ya Allah, lu kagak ngaji sih. Dimakan satu sama Rasulullah, kemudian dimakan dua sama Rasulullah, dimakan tiga, dimakan empat, sampai habis tuh anggur tuh Pak. Sahabat yang lain bingung, ya Rasulullah lagi lapar apa ya? Kok tumben-tumben? Karena biasa ya kalau Rasulullah makan, pasti Rasulullah nawarin. Pasti Rasulullah nggak bisa makan sendiri, selalu ngajak sahabat yang lain. Tapi pada saat itu ketika makan anggur, Rasulullah dihabisin semuanya. Akhirnya pada saat itu sahabat terakhir di majlis pengajian terakhir, ada satu sahabat yang balikkan diri nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi ada satu sahabat yang berikan anggur kepadamu ya Rasulullah. Tapi mohon maaf ya Rasulullah, kok tumben-tumbenan Rasulullah dihabisin? Kita sahabat kagak ada yang kau tawarin, kenapa ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Tahukah kau sahabatku, kenapa tadi anggur yang kau habisin semua? Karena sesungguhnya anggur yang tadi dikasih oleh sahabat kita di pojok tadi, itu rasanya asam banget, rasanya pahit. Makanya Bapak ketawarin. Aku takut kalau aku tawarin kepada kalian, pasti kalian selalu nyindir, pasti kalian menghina. Anggur asam dikasih buat Rasul, kagak enak banget ini anggurnya. Tuh kata Rasulullah, gimana perasaan orang yang memberikan anggur? Pasti dia tersinggung, pasti dia marah. Maka itu tadi aku habisin sendiri. Masya Allah. Masih surat doang. Surat dari siapa? Dari Rasulullah. Apa suratnya? Dilihat, dibaca sama bapaknya si Lupa. Kaget Rasul. Astagfirullahaladzim. Ini benar. Karena isi suratnya adalah tolong terima Zahid ini sebagai mantumu, sebagai suami daripada Zulfa. Ya Allah, itu bapaknya kayak sampai petir Pak. Astagfirullahaladzim. Ini calon mantu kok model kayak begini kan? Akhirnya pada saat itu bapaknya bilang begini ya Mas Zahid, wahai Zahid, mohon maaf, anak saya itu cantik, anak saya itu cakep, anak saya itu keren. Pokoknya Pak, nggak bukan bukan level yang beda. Karena kalau di Arab itu zaman dulu masih ada apa istilah kalau nikah itu sepupu, tau nggak sepupu? Apa ya kita kalau sepupu itu artinya setara, sepadan, ya. Harus sepupu kalau nikah. Sementara dia dari bangsawan, dari golongan saudagar. Si Zahid tiba marbot masjid doangan, udah jelek, miskin lagi. Tapi dekat sama Rasulullah, kemana-mana selalu bersama Rasulullah SAW. Pada saat sini ambil kertas, pulpen sini, ditulislah rekomendasi yang Rasulullah SAW. Ditulis tuh. Surat ini ditunjukkan Rasulullah untuk salah satu saudagar yang ada di Mesir. Itu ada saudagar Mesir kaya banget. Kemudian dia punya anak perawan. Anak perawannya cakep, bahenol, cantik, derajatnya tinggi. Ya Allah, namanya Zulfa. Siapa namanya Pak? Namanya Zulfa. Itu Zulfa cakep banget, Masya Allah. Orang kalau ngeliat Zulfa udah pasti cinta sama dia, udah pasti senang sama dia. Pada saat itu si Zulfa, ketika dia sedang berada dengan ayahnya, Zahid kan disuruh sama Rasulullah, datang ke sana ke rumah saudagar Mesir nih. Wah, bawa surat wasiat dari Rasulullah SAW. Girang Zahid, waduh, surat jimat ini nih, gue pengen kawin ini nih. Girang Zahid. Pada saat itu Zahid datanglah ke rumah Zulfa itu, ketemu sama bapaknya. Assalamualaikum, dihadapkan oleh bapaknya. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Saya sahabat Rasulullah SAW. Oh, punya ajudan, ya, punya asisten. Namanya asistennya Zahid namanya. Siapa Pak asistennya? Zahid. Cuma mohon maaf, Zahid ini pertama orang miskin, yang kedua jelek. Udah hitam, kecil, jelek, pokoknya dah. Itu lagi gitu. Itu Zahid mohon maaf Bu, umurnya udah 35 tahun. Tapi si Zahid belum juga nikah. Sampai Rasulullah nanya kepada Zahid, Zahid,
sekarang umur ente berapa? 35 tahun ya Rasulullah. Ya Allah, 35 tahun. Emang ente kagak mau nikah umur udah 35? Zahid, ya Rasulullah, saya kok bukan kagak mau nikah, pengen banget saya nikah ya Rasulullah. Tapi masalahnya yang mau sama saya siapa ya Rasulullah? Saya mau orang miskin, saya mau orang jelek, saya mau orang terbelakang. Siapa perempuan yang mau sama saya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, untuk menikah, uang yang terkumpul semua yang dari Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, semuanya dialihkan semuanya Pak untuk peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita izah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking pada saat itu ketika berlangsung peperangan, singkat ceritanya ternyata Zahid pun mengalami kematian di medan perang itu. Sampai Rasulullah SAW berkata, siapakah di antara pasukan kita yang meninggal dunia? Sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Zahid telah meninggal dunia. Disambarilah jenazahnya Zahid oleh Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah berkata pada Zahid, wahai Zahid, Allah telah mempersiapkan bidadari yang jauh lebih indah dari surga untuk beliau berkiamah. Kelak nanti surga telah menantimu bersama bidadari-bidadarinya. Ya Allah. Datang Pak Zulfa pada saat itu melihat jenazah calon suaminya. Seraya Zulfa berkata, wahai calon imamku, wahai calon suamiku, Allah telah menyiapkan bidadari yang jauh lebih indah denganku untukku di surganya Allah. Kalaupun Allah berkehendak, aku pun kelak nanti akan menemanimu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka kayak begitu Pak. Saya pernah cerita begini. Abu Bakar minta kepada Utsman dan mintalah kepada Abdurrahman bin Auf, para pemilik ayat pada saat itu. Itu pada saat itu, hari itu juga Zahid bikin proposal lah. Enggak, bikin proposal semuanya minta duit kepada Abu Bakar, Utsman sama Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah, karena yang nyuruh Rasulullah dapat duit banyak buat nikah besok. Alhamdulillah. Dilalahnya. Pada saat besoknya dia udah mau nikah, wah lagi girang-girangnya, wah pengen pikirin, wah kan gue prawedding di mana ya? Enggak ada, segala macam. Dia udah bikin segala macam gitu Zahid. Apa kata Zahid? Pokoknya besok pagi saya akan menikah dengan Zulfa, wanita yang paling yang saat ini yang aku cintai gitu kan. Pada saat itu dilalahnya, pada malam harinya turunlah perintah perang dari Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah menyuruh kepada umatnya, kepada para sahabatnya, malam ini juga persiapkan pasukan, kita akan laksanakan peperangan. Berita ini sampai ternyata kepada Zahid. Ya Allah, Zahid galau tuh Pak. Ya Allah, suruh perang lagi kita besok mau kawin kata Zahid. Aduh, kira-kira kalau kita gimana tuh Pak? Milih perang atau milih kawin besok nih? Kagak ada pikir tinggitan zaman dulu ya. Bingung Zahid juga. Ya Allah, besok mau kawin, tapi sekarang malam ini disuruh perang. Tapi Zahid orang yang kayak Zulfa, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ngalahin kepada cinta yang lainnya. Mohon maaf, sampaikan kepada Rasulullah SAW, anak saya pasti kagak mau, pasti kau ditolak. Mohon maaf ya, sampaikan kepada Rasulullah. Pada saat itu saya mengatakan, baik, saya akan sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ketika dia mengatakan, saya akan sampaikan kepada Rasulullah SAW, Zulfa dari kapan terdengar? Dia bingung. Kayaknya ada kalimat kata-kata Rasulullah SAW, ada sesuatu pasti nih kata Zulfa ini. Akhirnya dia keluar. Wahai ayah, siapakah gerangan wahai ayah? Oh, dia suruhan dari Rasulullah SAW. Ngapain dia wahai ayah? Aduh, ayahnya bilangnya gimana ya? Aduh, berat ya ayahnya ngomongnya. Ayahnya dia ngomongin juga sama ayahnya. Wahai anakku Zulfa, sesungguhnya Rasulullah menyuruhmu untuk menikah dengan pria ini yang bernama Zahid. Apa jawaban dari Zulfa? Wahai ayah, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Kenapa kau diam aja wahai ayah? Ini perintah dari Rasulullah. Kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cintaku kepada yang lainnya. Masya Allah. Akhirnya pada saat itu Zulfa dapat menerima pinangan si Zahid Pak. Ya Allah, udah Zahid kan
diterima amal Zulfa, loncat langsung situ. Yes, kata saya. Kawin juga gue akhirnya ada. Udah, dia menghadap Rasulullah SAW. Wah, sambil nyanyi, sambil siul-siul, girang dia kan. Dia menghadap Rasulullah. Kata Rasulullah, "Kayak Zahid, gimana Zahid?" "Ya Rasulullah, alhamdulillah, saya diterima ya Rasulullah. Alhamdulillah." "Terus kapan kita mau nikah wahai Zahid?" "Besok ya Rasulullah." "Hah? Besok? Lu bener besok Zahid?" "Iya ya Rasulullah." "Emang punya duit?" "Bukan untuk silaturahmi lagi." "Terus ente datang mau ngapain?" Aku datang ke sini, aku ingin mencabut nyawamu." "Cabut nyawa? Aku mau." "Enak aja itu mencabut nyawa. Kan saya punya permintaan, betul nggak?" "Apa permintaannya aku tadi?" "Kalau mau mati, tolong kasih tanda." "Enak aja ini kagak ada tanda-tanda apa-apaan. Ujung-ujung saya mati aja, kagak mau saya," kata Yakub. Pada saat itu Israel pun marah pada Yakub. Apa kata Israel? "Wahai Yakub, sesungguhnya aku telah memberikan tanda-tanda itu padamu." Apa tanda-tandanya? Yakub, ingatkah engkau dulu waktu aku datang ke sini, aku masih melihat rambutmu masih hitam. Sekarang aku datang ke sini, rambutmu sudah mulai uban, sudah mulai putih. Wahai Yakub, ketahuilah itu adalah tanda-tanda kematian yang pertama tuh. Jadi kematian yang pertama, tanda-tandanya rambutnya udah mulai. Ada isinya udah mulai ubanan tuh. Ada apa yang udah mulai ubanan? Ada banyak Pak Ustaz. Israel mau pulang, pada saat itulah Yakub dipesan sama Israel. Saya mau dipesan, boleh nggak?" "Kenapa emang Bu?" "Pokoknya saya udah punya perintah Anda." "Itu minta apaan sih?" "Kepo lu ya." Jadi gini kan kita kan CS tuh ya. "Nanti kalau saya mau meninggal dunia, tolong kasih tanda-tanda ya," kata Israel. "Oh iya, tenang aja tuh, kan kita main CS. Ntar kalau kita mau meninggal dunia, saya kasih tanda buat Tete." "Oke thank you ya." "Udah, ini baik ya, kita naik kapan?" "Naik Grab." "Enggak." Pulang Pak, singkat cerita Israel. Pada saat Israel pulang, pada saat itu singkat ceritanya, setelah beberapa tahun datang lagi tuh Pak, ternyata malaikat Israel ketemu ke rumah Nabi Allah Yakub. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibuka sama Yakub. Israel mau ngopi lagi ya? Ayo sini masuk ya. Kita ngopi lagi ya. Apa kata Israel? Salah satu malaikat yang datang kepada Nabi Allah Yakub alaihissalam. Siapa ternyata malaikatnya? Malaikatnya ternyata malaikat Israel. Dan datang malaikat siapa? Memang saya nanya dulu ya Bapak nih, kira-kira kalau Bapak lagi santai di rumah, lagi main HP di rumah, lagi nonton TV di rumah, terus datang tuh Pak ada tamu, tok aja, Bapak buka tuh pintu, ternyata pas dibuka yang datang adalah malaikat Israel. Kira-kira lo tutup lagi gak tuh pintu Pak? Kaget dia juga, ya Allah kata Yakub, astagfirullahaladzim, ini yang datang Israel. Israel, ente mau cabut nyawa saya? Kata Israel, enggak Bu, tenang aja Bu, saya datang ke sini saya cuma untuk silaturahmi. Ya Allah kata Yakub, alhamdulillah, Bu pikir lu dapat nyawa kagak Bu, kita mah CS kan, tenang aja katanya. Udah, sini masuk. Gimana Bu kabarnya? Sehat alhamdulillah. Wah ada gorengan, masih tahu, masih lontong, masih kontong, segala macam di rumahnya apa aja ada semuanya. Dibayar-bayar sama Yakub gitu kalau kita sekarang pada saat itu singkat cerita mereka ngobrol. Habis tahlilan nanti 40 hari ketemu lagi 100 hari betul. Nanti ketemu lagi pada saat haul setahun sekali betul nggak? Sementara kita butuh doa dari para yang hidup dari keluarga kita. Setiap saat kita nungguin doa. Karena itu didik anak-anak kita, ajarin anak-anak kita ilmu agama, biasain anak-anak kita pergi ke masjid. Jangan dimarahin bocah pergi ke masjid. Ini mah di masjid bocah domelin baiklah. Ya Allah, itu mohon maaf Pak Kiai ya. Sekali tahu nih, di rumah saya ada majlis ya, masjid mohon maaf. Saya Bapak Ibu semua mohon maaf, nggak pernah yang namanya marahin sama anak-anak yang pada bercanda di masjid saya. Nggak pernah saya ngomelin.
Kenapa gak pernah saya omelin? Karena mereka yang pada bercanda di masjid saya, mereka rata-rata anak yatim. Gak berani saya omelinnya. Kenapa saya bilang anak yatim? Karena anaknya doang yang ada di masjid, bapaknya pada kagak ada di masjid. Waktu aku datang ke sini, aku masih melihat kulitmu masih kuat, kulitmu masih kenceng. Sekarang aku datang ke sini, aku lihat kulitmu udah pada mulai udah mulai kendor, udah mulai keriput. Hati-hati aku, itu adalah tanda yang nomor 3 tuh. Ya Allah, kira-kira bapak ibu di sini adanya tandanya nomor berapa? Semuanya ada Pak Ustaz. Ya Allah, kan ngeri kita dah kalau kita meninggal dunia. Siapa nanti yang bakal doain kita? Yang doain kita emang jamaah sini tiap hari ngedoain kita kalau bukan anak kita? Enggak kan? Paling banter jamaah kita, tetangga kita, guru kita, saudara kita, doain kita paling banter malam pertama doangan sampai malam ke-7, betul nggak? Aku telah memberikan kata-kata yang 2 kepadamu. Apa kata-katanya ini? Hei Yakub, ketahuilah, dulu waktu aku datang ke sini, aku masih melihat kakimu masih kuat, kakimu masih gagah. Sekarang aku datang ke sini, kakimu dikit-dikit kesemutan, dikit-dikit keram, dikit-dikit sakit. Karena itu kamu kalau duduk di pengajian pasti duduknya sambil nyender. Ya Allah, ketahuilah Yakub, duduk nyender di pengajian karena kaki sakit itu adalah tanda-tanda yang nomor 2 doa. Kalau sholat ada di pojok terus sahabat tuh. Kenapa sholat selalu ada di pojok sahabat? Ditanya sahabat. Karena aku setelah habis sholat, aku selalu meminta berdoa kepada Allah. Aku takut kalau aku di tengah nanti akan mengganggu jamaah yang lain yang ingin bertemu dengan Rasulullah atau ingin pulang ke rumahnya. Sehingga kalau aku sholat di pojok terus doa. Syahban doa. Suatu hari Syahban kagak ada di masjid, dicariin sama Rasulullah. Ya Allah, di antara kalian ada nggak yang tahu rumah Syahban? Ada bilang, saya Rasulullah tahu. Di mana Syahban? Jauhnya Rasulullah. Di mana jauhnya? Kurang lebih dari Masjid Nabawi ini sampai 3 kilo ke rumahnya Syahban. Masya Allah. Ternyata Syahban setiap hari tuh Pak berangkat ke masjid 3 kilo jalannya tuh Pak. Kagak ada Grab di rumah. Ya Allah, kata Rasulullah, di mana nih? Jauh ya Rasulullah. Nanti aja saya Sherlock ya Rasulullah. Enggak bisa Sherlock juga. Panjanglah kita Syahban lah, intinya begitu dah. Saya akan dosa karib jangan lama-lama ya. Mudah-mudahan nanti kita sehat walafiat aja deh ya. Mohon Ustaz Ustaz, Hadirin